Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi senantiasa tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa berada kembali dalam majelis yang mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian dan bawa kepada kita kebaikan yang banyak. Monggo bapak-bapak ibu-ibu yang masih melihat tempat kosong di depannya bisa dirapatkan lagi. Terutama bapak wonten kosong di depan. Bisa rapat biar yang telat bisa mengisi stok yang masih kosong. Baik, tema kita kali ini kita seperti biasa membahas kumpulan amalan-amalan ringan berpahala besar. Kemudian kita lanjut dengan pelajaran perjalanan hidup Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pertama yaitu tema berkaitan dengan umroh lan haji. Umroh ke umroh dan haji ke haji mendapatkan kemabruran. Mendapatkan kemabruran. Jadi kita lihat hadisnya dulu, baru kita lihat bahasannya. Monggo dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kuffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Baik. Kita lihat umroh ke umroh dan haji. Namun itu sebenarnya tidak pakai kata haji ke haji. Nanti disuruh haji berulang kali, padahal guru mampus pisan dan perlu ngantri lama. Umroh ke umroh dan haji mendapatkan mabrur. Kita lihat hadisnya tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis saking Abu Hurairah, hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-umratu ilal umrati. Umrah ke umrah itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ini umrah, terus 5 tahun kemudian lagi dia umrah. Umrah sekarang, terus berapa tahun lagi biasanya? Ya, setahun lagi misalnya. Setahun lagi nggak bisa, progresif nanti, kena visa progresif, tambah biaya lagi, sekitar 8 juta nanti tambahan biayanya. Kecuali wong sugih ya, jual soto sugih terus ulang-ulang misalnya. Umrah ke umrah, misalnya jaraknya 5 tahun, maka antara umrah yang satu dengan umrah yang lain ini akan terhapus dosa di antara keduanya. Kemudian haji yang disebut haji mabrur. Jadi kita akan lihat pengertian haji mabrur itu apa. Laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Berarti lagi bahasa apa di sini? Umrah dan haji mabrur. Coba kita lihat pengertian dari mabrur.
Ada penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Lihat, haji mabrur pertama pengertian saking ulama besar di kalangan tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri. Haji mabrur itu adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud. Zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan zuhud dengan dunia? Dia kurang ambil perhatian dengan dunia, maunya sibuk ibadah saja. Dunia cuma sesuai kebutuhannya. Dia dapati sesuai dengan kebutuhannya, sudah cukup, lantas dia sibukkan diri dengan ibadah. Maka ini yang disebut haji mabrur. Berarti pengertian ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya orang yang berhaji disebut haji mabrur jika setelah berhaji tambah cinta ibadah. Amin. Ibadahnya tambah semangat. Misalnya sebelum berangkat haji malas ke masjid, maka setelah pulang dari haji rajin ke masjid, nggak absen, nggak karena urusan dunia sholat berjamaahnya ditinggalkan, akhirnya sholat sendiri. Setelah dia berhaji sebelumnya itu wong pelit, malah sodakonya nimbang-nimbang, mikir untuk keluarkan uang kertas yang warna merah. Wah, aku mikir, wah nanti habis duit saya. Padahal uang sugih. Mikirnya cuma uang kertas warna abu-abu malahan. Ya. Abu-abu berapa? 2.000. Daripada merah mencolok itu malah disimpan terus. Nah, setelah pulang dari haji tambah semangat untuk sodako. Sodakonya enggak abu-abu lagi, namun jadi apa? Merah. Gitu, tambah semangat. Itu tadi sholat, terus sodako. Puasa nih biasanya cuma puasa wajib, berarti tambah lagi dengan puasa apa? Sunnah. Senin Kemisnya ada, atau minimal yo ayyamul bid ada, 13, 14, 15 ada. Saking bulan Hijriah tiap bulan itu puasa. Ada amalan seperti itu. Dia punya tambahan amal dibanding dengan sebelum berangkat haji. Maka inilah yang disebut haji mabrur. Coba lihat lagi perkataan dari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Nah, kalau saat dia berhaji tidak buat maksiat. Kadang kalau yang berhaji itu lagi tawaf, ingin cium Hajar Aswad, nyikut kanan, nyikut kiri, tarik depan, tarik belakang, zolimi orang. Kemudian maju sampai depan, sudah berhasil nyium Hajar Aswad. Cuma sudah berhasil, namun dia zolimi kanan kiri. Zolim itu perbuatan yang dilarang, walaupun untuk tujuan nyium Hajar Aswad. Ada tempat di Ka'bah itu namanya Hijr. Orang-orang biasa disebut dengan Hijr Ismail. Pingin sholat di situ. Hijr Ismail kan? Ya, lingkaran ini, setengah lingkaran huruf D. Itu bagian saking Ka'bah. Itu sudah pernah kita terangkan sebelumnya. Pernah waktu kita bahas tentang pembangunan Ka'bah atau renovasi ulang Ka'bah, Hijr Ismail itu bagian saking Ka'bah. Maka kadang masuk situ juga rebutan. Sikut kanan, sikut kiri, narik depan, narik belakang, apalagi ada perempuan. Wah, senang banget nariknya. Zolimi orang.
Di sini dituntut ketika haji tidak dikotori dengan maksiat. Juga saat berhaji ini sudah pulang kembali ke tanah air, pulang haji, tidak lagi gemar bermaksiat. Biasanya nongkrong. Bisa saja Pak Haji itu gemar main judi ada? Bisa nggak? Bisa. Bentuk judi yang disenangi bapak-bapak itu bentuknya biasanya itu di kolam pemancingan. Ada satu kolam pemancingan biaya masuknya itu 200-300 ribu. Terus di situ sudah diberitahu, Mas, ini kalau jenengan masuk nanti ada ikan yang memakai pita warna ini. Siapa yang dapat nanti dapat hadiah ini dan ini. Ya, kemudian orang pada rebutan di situ, mobil-mobil mewah masuk, orang-orang kaya masuk situ, duduk di situ mancing, cuma nunggu dapat ikan tadi yang berpita tadi punya tanda khusus. Sudah dapat itu nanti bisa ditukar, misal ada TV, sampai ada motor dan seterusnya. Judi atau tidak ini? Judi atau tidak? Judi. Mungkin nggak Pak Haji main seperti ini? Oh mungkin saja. Ya. Habis pulang berhaji duduk seperti itu sama seperti sebelum dia berhaji. Judinya masih lanjut. Walaupun kadang di kolam renang, kolam apa tadi? Pemancingan. Ya, di kolam pemancingan ini ditulis tidak boleh main judi. Padahal ketika masuk sudah diberikan tadi, ini Pak biayanya sekian, yang dapat ikan dengan tanda khusus. Nah itu nanti dapat hadiah. Ya kui wes judi kok. Nggak usah muter-muter, karena yang namanya judi itu peserta yang ikut itu punya setoran, terus tidak semua dapat hadiah. Peserta itu punya apa? Setoran, namun tidak semua yang ikut dapat hadiah. Coba ibu-ibu gemar arisan apa mboten? Nah sekarang arisan itu judi apa mboten arisan? Kenapa? Semua dapat giliran nanti dia nggak dapat nomor 1, mungkin ada 20 orang, dia dapat giliran nomor 20. Kalau judi enggak. Yang dikocok ini yang keluar peserta ada 1000 orang. Namun yang dapat cuma 10. Iya kan? Cuma 10. 990 enggak dapat. Enggak rata semuanya. Jadi atau tidak itu? Judi itu sama persis seperti orang itu main kartu, terus depannya itu pasang taruhan masing-masing. Ketika menang itu nggak semua dapat ya dari taruhan tadi, yang menang saja. Itu juga sama dengan pasang nomor, apa disebut apa? Nah dulu di zaman dulu apa namanya itu? Enggak, sebelumnya lagi tahu SDSB. Nah, sama, saya wis diubah. Ya, atau itu di tahun 90-an kan? Hafal kok saya pas cilik itu. Ini SDSB itu. Dia mimpi apa dulu gitu. Wah, ini paling sesok ini nomornya seiki iki paling ini. Nah, terus dia pasang. Ya toh? Sama seperti sekarang ini. Pasang-pasang nomor juga, sama taruhan juga. Semua dapat hadiah enggak di situ? Enggak. Cuma yang beruntung kan? Judi enggak itu? Judi. Mungkin enggak yang setelah berhaji itu jadi kayak gitu? Wadah, mungkin dia Pak Haji malah jadi bandar judi. Wah. Tambah rusak. Mungkin enggak? Ya mungkin saja, wah untungnya besar. Ya bisa nipu orang, bisa bawa kabur uang, dosanya tambah besar. Berarti kalau seperti ini mabrur atau tidak? Enggak. Apa jadinya kalau gitu? Mabur.
Pokoknya nggak mabrur. Coba lihat lagi perkataan saking Imam Nawawi tentang haji mabrur. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang paling kuat dan yang paling terkenal haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa. Diambil dari kata-kata bir yang bermakna ketaatan. Ada juga yang berpendapat haji mabrur adalah haji yang diterima. Di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya. Ulama yang lain berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercakup dalam pendapat-pendapat sebelumnya. Nah, pokoknya haji mabrur itu haji yang diterima. Tanda diterimanya gimana? Lihat, itu ada yang warna hitam ya, lebih tebal warnanya. Nah, di situ disebut kalau haji mabrur itu diterima, tandanya adalah setelah pulang dari haji itu tambah lebih baik. Harus tambah jadi lebih baik. Nggak boleh lebih jelek dari sepulang dari haji. Dari sebelum haji nggak boleh, harus tambah jadi lebih baik. Contohnya apa? Nggak cari-cari pujian. Kadang itu orang ditulis namanya hak. Hak apa itu hak? Haji. Wah, protes. Ini masih ki ora paham kok wis munggah haji biayanya larang. Malah orang ditulis. Sudah 2 kali, ha berarti. Kalau telu apa? Ha. Ha pangkat 3. Jaga amalan itu ikhlas. Nggak boleh cari pujian. Orang mau nyebut nggak sebut ya pokoknya sama saja. Disimpan amalan itu. Bahkan kalau orang nggak tahu itu alhamdulillah. Alhamdulillah kalau orang Gunung Kidul tuh nggak kayak gitu. Di beberapa tempat ini yang saya ceritakan ini kayak gini, malah dimarahin, gawe KTP orang ditulis, wah wes mureng itu. Ini kepiye nih, saya sudah naik haji nggak ditulis. Tahu pulang dari haji itu sampai acara itu lebih daripada anak kuliah itu wisuda. Itu bahkan acara wisudanya itu pas lagi di Mina loh itu. Dikumpulkan gitu yang sudah ini kayak di wisuda pasang toga gitu, toga khusus haji. Coba lihat itu sertifikatnya ada juga. Belum nanti sampai ke tanah air itu lebih luar biasa lagi penyambutannya. Amalan yang paling bagus adalah sembunyi-sembunyi, jaga diri saking ria, nggak sampai orang itu puji-puji kita terus atau kita gila pujian orang. Semua harap itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita sedekah ingin raih pahala dari Allah. Ya, maka kalau dijaga diam-diam lebih bagus. Nah tadi sebelum haji tadi disebutkan umrah. Mana yang lebih berat, haji apa umrah? Haji. Mana yang lebih mahal, haji apa umrah? Haji. Bisa kok haji ini umrah lebih mahal? Umrah bulan Ramadan? Ya iya. Umrahnya bintang 5 lagi. Terkecuali. Namun dari sisi lengkapnya, lengkapan ibadah haji itu ada 6 rukun. Sedangkan kalau umrah cuma 5 rukun. Apa rukun haji? Wah wis lali aku Ustaz, wis suwe. Apa rukun haji? Niat demikian. 1 ihram. Ihram itu apa ihram ini? Ihram itu niat. Niat masuk dalam ibadah haji apa umroh. Makanya sesuk iki umroh meneh toh. Men paham?
masuk dalam ibadah haji dan umroh itu namanya ihram, maka dia ucapkan Allahumma labbaik umrotan. Oh iya, lali. Satu. Terus yang kedua apa? Wukuf. Wukuf di mana? Arafah. Bukan wukuf di hotel. Wukufnya di Arafah. Dua. Itu haji nggih. Yang ketiga, tawaf. Tawaf rukun atau tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i, yaitu sa'i haji. Yang kelima, cukur rambut. Yang keenam, berurutan. Coba ulang. Ini biar besok haji lagi tuh loh, haji. Yang belum haji biar cepat haji. Apa tadi? Satu, ihram. Dua, wukuf. Tiga, tawaf. Empat, sa'i. Lima, cukur rambut. Enam, berurutan. Nah, itu lakukan nomor 1 sampai nomor 5 itu urutan. Nah, untuk umroh hilang satu, yaitu umroh itu tidak ada nomor 2, yaitu wukuf di Arafah. Berarti cuma 5. 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 cukur rambut, 5 berurutan. Ya toh Pak? Betul nggak? Ya. Coba ulang. Umroh 5 rukun apa? 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 cukur rambut, 5 berurutan. Iki urung dihafal, iki ora iso umroh iki sesuk. Ya, sudah hafal nanti mudah-mudahan tertarik. 5. Nanti ada pelengkap-pelengkapnya, ada namanya wajib umroh, ada namanya sunnah. Wajibnya itu adalah ihram dari mikot. Mikot di mana Pak mikot? Di Masjid Bir Ali, Abyar Ali kalau bahasa Arabnya, Zulhulaifah. Ya, itu bahasa Arabnya Abyar Ali. Namun orang Indonesia cuma sebut Bir Ali. Singkat pokoknya. Abyar Ali. Abyar Ali. Ora paham berarti dulu itu. Ya, terus dari mikot tadi itu sudah dalam keadaan apa? Ihram, dan pakai pakaian tadi, dan dia tinggalkan pembatal-pembatal, dia tinggalkan larangan-larangan saat ihram, seperti pakai minyak wangi, seperti cukur rambut, seperti potong kuku, seperti pakai baju cuma pakai kain 2 lembar, kain atas, rida, kain bawah, izar. Kita cerita iki urung paham-paham ya, soalnya urung tahu ya iki. Guru gambaran wae iki. Iki Ka'bah iki nang endi Ka'bah? Wah, guru ngerti gambare coba. Iki arakmu beng Ka'bah iki kepiye? Ya itu semua butuh belajar, dan memang ibadah umroh kalian haji itu ibadah yang cuma lakukan sekali saja, dan harus butuh ya langsung tahu, langsung benar. Karena memang cuma lakukan sekali. Ya atau tawaf tadi, tawafnya gimana? Nah, sudah latihan dulu, kalau di Indonesia ada latihan manasik gitu, dia tahu tawaf. Namun praktek langsungnya dia langsung praktek di sana. Ada yang praktek beda ketika teorinya, gitu. Nah itu cuma sekedar tahu dulu. Pokoknya sudah tahu gambarannya. Umroh ke umroh akan menghapuskan kesalahan. Terus Ustadz saya ingin umroh gimana kalau gitu? Yo nabung. Sudah nabung apa belum? Wah Ustadz saya masih punya utang. Mana yang didahulukan coba? Nyaur utang apa umroh? Ya sudah, berarti orang iso umroh terus. Ya sudah, gimana lagi coba?
Nyaur utang sih. Kecuali kalau utangnya nggak jatuh tempo. Wah, masih 5 tahun lagi Ustadz disuruh lunasi, ya bisa. Kalau utangnya jatuh tempo, dituntut, terus dia mau berangkat umroh, oh nggak bisa Pak, nyaur utang dulu dong. Iya. Karena wajib. Paham, bapak-bapak? Iki senyum-senyum mungkin dua utang apa orang umroh lagi? Diutang. Dua utang. Ya dahulukan yang wajib. Namun dari sekarang sudah pasang tekad, bukan hanya niat loh. Kalau niat tuh gur niat. Tekad tuh berarti sudah ada planning, rencana, terus sudah siap-siap nih nabung. Saya harus siapkan apa lagi gitu. Wong ada yang cuma jualan biasa saja, ada yang cuma tukang pijet loh. Cuma tukang pijat aja, dia ke kantor-kantor terus. Alhamdulillah dia nabung terus, bisa berangkat haji, bukan umroh, haji bareng istri. Tukang pijat loh itu. Apalagi kalau punya warung soto, toko, wah masa nggak bisa berulang-ulang itu. Harusnya kalau sudah umroh ya umrohkan yang lain, yang belum berangkat. Ada marbot yang belum berangkat umroh, diumrohkan. Iya toh? Ada jomblo yang pingin umroh, diumrohkan. Ada jomblo yang pingin nikah, dibiayai nikah. Masya Allah, itu sugih penuh berkah itu namanya. Itu. Jadi dia nggak mikir diri sendiri. Ya, wah saya besok mau umrohkan siapa gitu, umroh bareng saya, atau enggak yang ini dia umroh saja, saya umrohkan 2 orang 1 tahun. Itu kalau sugi kayak gitu. Umrohkan orang dapat pahala nggak kalau gitu? Dapat, seperti dia pergi umroh. Masya Allah. Coba takmir di Gunung Kidul itu dia antri, itu sudah pasang antri. Oh sesuk iki takmir dari Ngawen. Oh ini ngelipar, oh ini Semin, oh ini Semanu. Digilir itu takmir yang ada. Kan jadi senang ngurus masjid. Apalagi kalau nggak mampu. Mbok diamin gak toh Pak? Amin. Wah, Masya Allah, itu senang banget dikisik takmir gitu. Aduh. Yang sugih itu mudah-mudahan yuk tambah berkah rezekinya dan Allah buka pintu hidayah. Amin. Ya, biar nanti biayai semuanya itu pergi umroh itu, Masya Allah. Amin. Kalau saya ketemu itu, tak dongake terus pokoknya. Amin. Cukup. Ya, berarti ya mudah-mudahan semuanya bisa pergi melihat tanah suci dan bisa beribadah umroh lan haji, dan Allah mudahkan rezeki semuanya. Allahumma amin. Demikian kita cukupkan, moga-moga bawa berkah, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan beramal soleh, dan Allah memberikan kemudahan rezeki dan jauhkan dari kesulitan-kesulitan termasuk kesulitan dalam penyakit, dan mudah-mudahan kita diangkat dari musibah-musibah yang ada dan kita terus diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.